Karena begini, kok kita perhatikan peta ini ya, kita lihat posisi Amerika Serikat terhadap Venezuela dan Venezuela terhadap Amerika Serikat. Kita menyadari bahwa memang Venezuela ini halaman belakang yang dekat banget. Betul. Ya. Nah, jadi ini dilema yang dihadapi oleh Donald Trump saya kira. Maka saya kira isu atau hal utama yang mendorong dia untuk mengembalikan kontrol Amerika Serikat ke Venezuela ini bukan soal minyak. Kemudian yang lain yang juga dimanfaatkan oleh Donald Trump ini kan adalah isu narkoteroris ya. Eksistensi Maduro dan istrinya Cilia Flores sebagai pendukung kartel. Tahun 2020 itu ada 2 warga negara Venezuela, sepupunya Cilia Flores yang ditangkap dan kemudian konon katanya mereka mengaku bahwa mereka bekerja untuk keluarga Maduro dan Flores. Nah, kalau itu kan dia juga tahu bahwa tidak perlu dirinya kan, sudah berapa banyak presiden Amerika Serikat berkuasa di negara itu. Iya. Dan berapa banyak dari mereka yang mengangkangi hukum internasional. Iya. Pengambil kebijakan di Amerika Serikat, apalagi orang-orang seperti Donald Trump, tahu banget bahwa itu tidak boleh. Tetapi juga tahu banget siapa yang bisa hentikan gua gitu. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi. Tentunya bersama saya DK alias Doni The Kaiser dalam program Mencintai Indonesia. Kalau dibilang mencintai Indonesia, ini kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Termasuk negara-negara lain, mereka punya cara sendiri untuk mencintai negaranya. Tapi yang namanya Donald Trump ini, cara dia mencintai negaranya buat saya geleng-geleng kepala. Bahkan Anda pasti menjadi saksi betapa sebuah operasi selama 300 menit itu berhasil mencokok seorang presiden dari negara yang berdaulat dan istrinya kemudian dibawa keluar dari negaranya, Venezuela. Nah, kita mau bicara tidak jauh-jauh dari soal itu, soal Venezuela. Saya sudah hadir bersama seorang sosok yang sudah tentunya tidak asing lagi. Saya sebenarnya mau tanya dia, mau nggak jadi duta besar di Venezuela? Sahabat saya, dia seorang dosen hubungan internasional, kemudian juga kalau ada hubungannya dengan Venezuela, sudah beberapa kali ke Venezuela, dan juga yang membanggakan pernah berbicara di forum PBB, serta dipercaya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Korea Utara. Yang keren lagi, sebagai Direktur Geopolitik Great Institute. Siapa lagi kalau bukan Teguh Santosa. Salam dulu. Terima kasih. Mas Teguh gimana, sehat? Sehat. Udah lama tak bersua. Iya ya, kalau kita ketemu kok biasanya bahas masalah aja ya. By the way, ini buku baru ya? Ya tahun lalu lah, dari disertasi saya tentang prospek perdamaian di Semenanjung Korea. Ya. Tapi saya nggak mau bahas Korea ya. Ya, jangan. Kita nyebrang ke Amerika Kita nyebrang Latin, dulu. Amerika Selatan. Kebetulan ada aktornya di situ. Nah ini karena gara-gara si tokoh dengan rambut unik ini, saya bilang ini nyebelin juga sih. Tapi saya nggak tahu, Anda punya perspektif apa kalau bicara Venezuela Trump? Jadi kan gini, kalau saya lihat ya, beberapa orang kan mengatakan bahwa tindakan Trump ini akan memicu ya konsekuensi-konsekuensi baru geopolitik ya, saling curiga di antara superpower, kemudian turunannya ada yang bicara kemungkinan Cina akhirnya akan menginvasi Taiwan ya, ada juga yang bicara tentang Rusia mungkin akan menambah wilayah taklukannya di daratan Eropa gitu dan seterusnya lah. Tapi kalau saya melihatnya dari sudut pandang Donald Trump dulu ya, karena ini yang menarik gitu. Jadi ada satu dilema yang dihadapi oleh Donald Trump, yaitu dilema keamanan. Karena begini, kok kita perhatikan peta ini ya, kita lihat posisi Amerika Serikat terhadap Venezuela dan Venezuela terhadap Amerika Serikat. Kita menyadari bahwa memang Venezuela ini halaman belakang yang dekat banget. Betul. Ya. Beberapa bulan lalu Donald Trump sudah mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika misalnya. Itu satu sinyal, tindakan simbolis saya kira untuk mengatakan bahwa mereka sekarang perlu baik secara simbol maupun secara action gitu memperkuat kesadaran batas-batas teritori mereka terutama di halaman belakang tadi. Ada Venezuela, di depannya itu adalah Laut Karibia,
ada Kuba di situ, ya kemudian ada beberapa negara kecil lain di Karibia. Nah, yang juga kalau kita perhatikan itu sisi timur Amerika Serikat ini akan menjadi satu wilayah yang terbuka, ya, yang terbuka. Di situ kota-kota penting, ada Washington DC, ada New York, ada di situ. Jadi ini wilayah yang eh, sangat mudah dijangkau dari sisi jarak, ya. Kita sering membicarakan misalnya tentang kemampuan ICBM Korea Utara gitu ya, apakah bisa sampai ke daratan Amerika Serikat atau apa gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat dari Venezuela ya, dari perimeter Venezuela itu kan dekat sekali, apalagi kalau misalnya Kuba itu kan Betul. dekat sekali. Iya. Nah, jadi ini dilema yang dihadapi oleh Donald Trump saya kira. Maka saya kira isu atau hal utama yang mendorong dia untuk mengembalikan kontrol Amerika Serikat ke Venezuela ini bukan soal minyak, tapi soal security, soal keamanan. Saya kira itulah faktor utama bahwa Venezuela itu mengandung cadangan minyak yang cukup besar ya, walaupun ya katanya terbesar di dunia gitu ya, itu benar gitu. Tetapi bukan minyak karena saya kira Amerika Serikat hari ini juga tidak mengalami krisis energi kan. Kecuali kalau misalnya dia mengalami krisis energi, kan ini tidak. Dan dia juga saya kira paham bahwa minyak Venezuela juga digunakan oleh lawan-lawannya kan gitu, oleh Rusia, oleh Cina. Nah, yang dia bayangkan kalau misalnya itu berlanjut dan kemudian Venezuela atau perairan Karibia itu menjadi tempat bersandarnya armada-armada perang Rusia dan Cina, nah ini tadi yang akan menjadi ancaman nyata bagi Amerika Serikat untuk titik-titik mereka yang tadi saya bilang itu. Kalau kita lihat itu kan, sisi timur Amerika Serikat kan sangat terbuka itu, dari utara Halaman sampai rumah bawah. Amerika langsung Nah, ini kan. itu betul-betul ya. Jadi kita nggak usah bicara tentang ICBM Korea Utara gitu ya, bicara tentang kehadiran armada perang Cina dan Rusia di situ saja sudah sesuatu yang bagi Amerika Serikat, bagi Donald Trump terutama adalah ancaman nyata. Jadi itu saya kira yang mendorong Donald Trump untuk melakukan aksi mengontrol kembali Venezuela, karena kan mereka pernah mengontrol Venezuela sebelum Hugo Chavez berkuasa tahun 99 gitu. Saya kira itu. Nah, bahwa misalnya tadi ada isu minyak, kita sudah sedikit bahas, kemudian Donald Trump tentu juga memanfaatkan pertanyaan mengenai legitimasi Maduro ya dalam 2 pilpres terakhir. Kebetulan saya di pilpres 2018 diundang untuk memantau pemilu di sana. Kemudian 2018 juga saya memantau pemilu mungkin provinsi kali atau parlemen gitu ya. Lokal Tiga kali saya memantau. Ada 2021 itu namanya mega election karena dilakukan pemilihan umum di semua kayak kita pemilu serentak gitu, pilkada serentak barangkali istilahnya, kecuali untuk presiden dan majelis nasional. Nah itu saya memantau di negara bagian Zulia. Negara bagian Zulia ini di sisi barat Venezuela, ada Danau Maracaibo di situ, dan inilah kantong minyaknya gitu. Oh. Ya, kantong minyaknya. Jadi ada pertanyaan mengenai legitimasi Donald Trump yang cukup panjang dalam Pilpres 2018 dan juga 2024 yang terakhir. Nah itu memunculkan pro kontra di tengah masyarakat Venezuela. Sangat keras ya, sangat keras. Dan itu dimanfaatkan. Kemudian yang lain yang juga dimanfaatkan oleh Donald Trump ini kan adalah isu narkoteroris ya. Eksistensi Maduro dan istrinya Cilia Flores sebagai pendukung kartel Matahari itu. Cocok juga nggak? Masuk juga nih. Karena gini, tahun 2020 itu ada 2 warga negara Venezuela, sepupunya Cilia Flores yang ditangkap, dan kemudian konon katanya mereka mengaku bahwa mereka bekerja untuk keluarga Maduro dan Flores ya. Dan Amerika kan merasa kena dampak negatif kan? Iya, iya. Itu kan. Jadi memang Warganya banyak kan? waktu debat pertama debat pertama Donald Trump dan Kamala Harris ya itu kan ada yang buat orang lucu ya, tapi saya mengaitkannya dengan sekarang ya. Donald Trump kan mengatakan bahwa Venezuela ini mengekspor ya orang-orang junkies ya, kemudian membanjiri kota-kota penting di Amerika Serikat dengan narkotika gitu ya. Jadi ya membuat kita ini jadinya membandingkannya dengan perang opium ya. Bagaimana dulu misalnya Inggris berusaha untuk melumpuhkan Tiongkok kan sampai 2 kali gitu. Nah dalam bayangan Donald Trump itu terjadi ya. Walaupun mungkin mengenai dari mana sebetulnya
sumber narkotika yang sampai ke Amerika Serikat, ini kan perdebatan. Misalnya gini, bulan Oktober tahun lalu saya di briefing oleh Dubes Venezuela di sini. Sudah mulai ada gerakan-gerakan di lapangan di Laut Karibia. Dia briefing. Salah satu hal yang disampaikan kepada saya itu adalah tentang persentase narkotika yang masuk dari Amerika Latin ke Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau menurut data yang dimiliki oleh Venezuela, sekitar 87% dari narkotika yang masuk ke Amerika Serikat itu dari sisi Samudra Pasifik. Ya, dari sisi Samudra Pasifik. Jadi kalau misalnya kita lihat peta Amerika Latin ini, Venezuela itu ada di sisi kanan, di sisi Samudra Atlantik, di sisi Laut Karibia gitu ya. Nah, kalau yang di sisi Pasifik ini Kolombia. Oh, Nah, tetapi yang the next katanya ya? ya, tetapi Venezuela karena sekarang hubungannya baik dengan Kolombia tidak mengatakan bahwa itu dari Kolombia. Iya, iya, iya. Dia cuma bilang dari Pasifik. Ya, 87%. Adapun dari Venezuela ini paling cuma sekitar 5%. Nah, 70% dari yang 5% itu berhasil dihentikan di tengah laut. Baik oleh otoritas Venezuela maupun juga oleh otoritas Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya bicara tentang arus masuk narkotika ke Amerika Serikat, menurut Venezuela kan lebih besar dari Pasifik. Iya. Itu pembelaannya Venezuela kan? Itu benar Venezuela. Tapi faktanya sebenarnya apakah Oh, saya nggak tahu. Saya kan nggak ada di dunia itu. artinya Donald Trump juga nggak boleh dong seperti itu kan? Nah, tadi karena saya bilang alasan utama Donald Trump bukan soal minyak, bukan soal narkotika, bukan isu legitimasi Maduro, juga bukan tadi ya bukan soal HAM misalnya. Iya, iya. Alasan utama Donald Trump menyerang Venezuela dan menangkap Maduro ya soal keamanan. Iya, iya. Karena dia melihat sejak revolusi Hugo Chavez tahun 1999, Venezuela ini bersahabat baik dengan negara-negara yang sedang berkompetisi dengan mereka. Iya. Bahkan malamnya ya, Iya. Presiden Maduro baru menerima delegasi Tiongkok kan? Ya, seperti Selang beberapa jam kemudian dia sudah diangkut. Nah, ini menariknya adalah, saya tidak tahu ini menarik atau mirisnya bahwa Donald Trump tidak perlu hukum internasional. Nah, kalau itu kan dia juga tahu bahwa tidak perlu dirinya kan, sudah berapa banyak Presiden Amerika Serikat berkuasa di negara itu. Iya, iya. Dan berapa banyak dari mereka yang mengangkangi hukum internasional. Iya. Memang aksi yang dilakukan oleh katakanlah Barack Obama ya ketika dia membunuh, dia menyerang Osama bin Laden di Pakistan. Di negara orang juga. Nah, apakah itu bisa kita katakan punya dasar justifikasi kan? Tidak. Jadi saya pikir pengambil kebijakan di Amerika Serikat, apalagi orang-orang seperti Donald Trump, tahu banget bahwa itu tidak boleh. Tetapi juga tahu banget siapa yang bisa hentikan gua. Gitu. Ya, artinya sebenarnya apapun alasannya, ya go ahead gitu kan. Ya pada akhirnya kan begitu, karena ini kan sudah terjadi berkali-kali dan berkali-kali. Dari Kennedy di Kuba, kemudian Bush and Bush ya, Bapak anak ya kan. Iya. Saddam Hussein, korban juga ya kan. Iya. Dan memang kan usaha mereka itu adalah untuk melibatkan dunia internasional. Itu yang dilakukan oleh mereka-mereka ini ya, terutama untuk perang Irak misalnya. Iya, iya. Kita semua masih ingat tentu saja Colin Powell kan, Menteri Luar Negerinya bicara di Dewan Keamanan PBB, bicara tentang senjata pemusnah massal, bicara tentang laboratorium bergerak yang dimiliki Irak, dan kemudian meminta dukungan Dewan Keamanan PBB agar Amerika Serikat boleh membawa bendera PBB untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Nah, tetapi ketika itu kan Rusia dan Cina boykot ya, veto, sehingga akhirnya Amerika Serikat tidak mendapat restu PBB, dan yang terjadi adalah pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika, Inggris, dan Perancis ya, tanpa bendera PBB. Satu-satunya operasi militer perang yang melibatkan PBB ya Perang Korea. Di Perang Korea itulah PBB sebagai satu lembaga terlibat. Ya, karena di Perang Korea itu dari 5 negara tetap anggota Dewan Keamanan PBB, Uni Soviet tidak veto, abstain. Sementara Cina ketika itu kan masih Taiwan ya. Jadi 4 negara setuju, Soviet veto, ya jadi bukan veto, Soviet abstain, jadi mereka bawa bendera PBB. Makanya perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri Perang Korea itu yang ada adalah bendera Korea Utara dan bendera PBB gitu. Tapi setelah itu tidak pernah terjadi PBB merestui pasukan perang yang mungkin nasional gitu. Tapi kalau pasukan perdamaian ya tentu banyak. Dan mungkin gini Bang, karena juga geopolitik sekarang kan sudah berubah ya, sudah banyak berbeda kondisinya.
Dan Donald Trump pasti paham soal itu, bagaimana posisi negaranya akan terancam dengan negara-negara lain. Sekarang ada Tiongkok, ya, Rusia, dan sebagainya. Nah, dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Amerika itu kan make America great again, atau sebenarnya dia punya ambisi pribadi yang dia ingin membuktikan bahwa dia itu berbeda dengan presiden-presiden Amerika lain yang dia selalu katakan salah gitu loh. Kalau itu iya ya, saya pikir kan masing-masing orang ingin membangun legasi sendiri. Ya, kita lihat misalnya dari Obama ke Donald Trump. Obama sebel banget dengan Korea Utara. Iya. Dan Obama bersahabat dengan Kuba. Tetapi begitu Donald Trump berkuasa di periode pertama, dia balikkan itu. Kuba dia tekan, Korea Utara dia temenin gitu ya. Artinya dia mau dialog dengan Korea Utara. Jadi saya pikir itu hal yang biasa gitu ya. Atau misalnya di era Obama, ada pembicaraan dengan Iran untuk mengontrol nuklir Iran. Nah begitu Donald Trump berkuasa, dia mentahkan. Jadi saya kira ini jadi dilema kita bersama ya, karena yang berubah itu adalah Amerika Serikat gitu. Tapi ya nggak usah jauh-jauh lah, di negara tetangga kan juga begitu. Pemimpin baru pasti ingin punya legasi ya, legasi sendiri. Jadi itu wajar. Cuma memang Gak usah negara orang, negara kita juga pasti begitu lah ya. ya gitulah kira-kira. Nggak usah presiden, ketua RT juga begitu saya kira. Bang, ini respon internasional menarik juga nih Iya. untuk kita kulik gitu kan. Iya. Sebelum internasional, dalam negeri Venezuela sendiri, ketika lurahnya diangkut, Iya. itu cuek-cuek aja ya. Iya, karena tadi pembelahan politik kan cukup tegas di situ ya, antara Tajam kelompok di situ. pro sosialis, ya pro sosialisme Bolivarian dan kelompok pro oligarki, Jadi memang pendukung Maduro ini banyak juga, tapi basisnya itu kan dia di daerah-daerah yang kadang tingkat ekonominya itu menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah, dan mereka tinggalnya di barrios itu ya, di perumahan-perumahan kumuh di di lereng-lereng bukit gitu. Kalau orang-orang kayanya ya dia lari ke Amerika Serikat, ya mereka berlibur ke Amerika Serikat, walaupun mereka tidak dilarang pulang ya. Ini sama seperti revolusi Kuba. Iya. Revolusi begitu, begitu dikuasai oleh tentara revolusi, ya udah orang-orang kayanya angkat kaki semua ke Amerika Serikat, ya dia punya properti diambil gitu. Nah kalau di Venezuela tidak ada perampasan properti, tapi mereka pergi saja. Kapan mereka mau pulang ya mereka pulang gitu ya. Ketika mereka lihat ada peluang untuk mengubah rejim lewat pemilu, mereka terlibat gitu ya. Tetapi mengontrol pemilu kan bukan mereka. Tahun 2018 misalnya, tahun 2018 ini menarik. Itu ada 5 calon presiden. 5 calon presiden yang umumnya semua bersahabat dengan Maduro. Adapun kelompok oposisi dalam Pilpres 2018 itu memboikot pemilu, sehingga akhirnya turnout ke bilik suara kecil sekali. Nah dari jumlah yang kecil ini, Maduro menang besar. Iya, iya. Jadi kalau misalnya disebutkan dalam pemberitaan 80% memilih dia, masuk akal. Tapi berapa 80% dari berapa kan gitu Iya, iya. persoalan. Karena boykot ya. Karena boykot. Nah dalam Pilpres 2024 tidak ada boykot. Ya, calon kuat itu namanya Maria Machado yang tahun lalu dapat Nobel Prize. Nah, tetapi Maria Machado ini akhirnya dihentikan langkahnya karena dia juga, saya nggak tahu ya, tapi menurut otoritas Venezuela dia juga punya catatan kasus-kasus lah ya, yang membuat dia gagal untuk menjadi calon presiden. Maka Maria Machado memberikan dukungannya kepada Edmundo González. Nah, Edmundo González yang kemudian bertarung dengan Maduro, dan Edmundo mengklaim bahwa dia juga menang gitu ya. Karena dia menemukan fraud segala macam, dia punya bukti-buktinya. Maduro juga mengatakan dia menang. Cukup panjang itu waktunya dari Pilpres bulan Juli 2024 sampai akhirnya Majelis Nasional memberikan keputusan bahwa pemenangnya adalah Maduro. Nah, Maduro dilantik bulan Januari tahun 2025. Saya hadir waktu pelantikan itu. Jadi kalau kita bicara tentang respon masyarakat di Venezuela, ya saya nggak punya kalkulator, tapi kira-kira yang mendukung dan tidak mendukung sama besarnya lah, kira-kira begitu. Terakhir kelas mereka yang mematikan itu 2017. Itu kelas yang gila-gilaan dan itu memang membuat beberapa orang tewas katanya. 2017 setahun sebelum Pilpres tahun 2018. Ya. Internasional sendiri kalau kita bandingkan ketika Rusia dengan Ukraina, itu Eropa pasti bereaksi, ya kan? Sementara Amerika di Venezuela cenderung
apatit. Ini menarik. Jadi ada dua isu utama ya kalau kita perhatikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 5 Januari kemarin. Itu ada dua isu utama kan untuk Venezuela ini. Pertama isu penangkapannya. Kemudian isu alasan-alasan mengapa dia dikapar. Dan isu penangkapannya diri orang tanya adalah apakah itu punya dasar hukum atau tidak. Apakah itu menangkap dia punya dasar atau tidak. Jadi kalau dia alasan menawaritan tadi soal legitimasi, soal korupsi, soal HAM, soal narkotika. Dan jadi ada tiga variasi sekarang saya lihat tuh. Ya. Ada kelompok negara yang mendukung penangkapannya oleh Venezuela, serta mendukung tentu saja alasan mengapa negara menangkap Maduro. Itu varian pertama. Varian kedua, ada yang menentang invasi itu dan juga menentang tuduhan demam dan Maduro. Nah, ada varian ketiga. Varian ketiga ini mengecam invasi militer, tetapi membenarkan bahwa profil Maduro seperti itu. Dan ini misalnya negara seperti Denmark. Denmark kan sedang terancam karena negara-negaranya boleh diambil oleh penentara. Nah, ini wakilnya berbicara di sekarang lewat tangan PBB, dia mencap aksi itu. Tetapi dia membenarkan loki Maduro yang seperti itu. Dan banyak negara yang dulu memberikan pendapat terhadap Pilpres 2024 di Venezuela. Tidak lagi dosi dulu. Ya, dulu kita pernah wali-wali. Dan negara lain. Kalau negara yang menentang invasi hukum menentang ancaman dengan alasan yaitu ya seperti China, Rusia, anggota tetap, kemudian ada Brasil, Lula, kemudian ada Kolombia, karena rejim Kolombia sekarang friendly dengan Venezuela, dengan Maduro, Kuba tentu saja, ya. Jadi itu posisinya. Tapi ada negara-negara Amerika Latin yang lain, misalnya Chili, Argentina, ya mereka mengecam penangkapan karena itu tidak berdasar, tetapi mereka membenarkan bahwa Venezuela, bahwa Maduro menciptakan instabilitas berkepanjangan di kawasan gitu. Oke, makin kesini sepertinya kita perlu ngeteh dulu nih Bang. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Mencintai Indonesia segera kembali.